Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Zaki Permana. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang analisis faktor kritis keberhasilan proyek Lumbung Mataraman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dibimbing oleh Profesor Nurul Indarti. Ketahanan pangan menjadi isu penting di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Di DIY, komitmen tersebut kemudian diwujudkan dalam program Lumbung Mataraman, yaitu program ketahanan pangan berbasis komunitas yang memadukan pertanian dan peternakan. Hal ini juga dipadukan dengan nilai budaya Mataraman. Program ini didukung oleh dana keistimewaan dan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2022 hingga 2027. Namun, meskipun demikian, implementasi dari Lumbung Mataraman menunjukkan variasi keberhasilan yang berbeda-beda. Prakoso tahun 2021 menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan Lumbung Mataraman sekitar 72% lebih. Namun, belum ada kajian komprehensif yang menjelaskan apa saja faktor penentunya yang menjadi alasan Lumbung Mataraman dapat berhasil. Oleh karena itu, kami mencoba mencari tahu tentang apa kira-kira faktor kritis keberhasilan yang mempengaruhi efektivitas implementasi Lumbung Mataraman. Yang kedua, berdasarkan hasil temuan faktor kritis keberhasilan di lapangan, kami mencoba memberikan rekomendasi strategis apa saja yang dapat dirumuskan untuk memperkuat peluang keberhasilan Lumbung Mataraman di masa datang. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor kritis keberhasilan Lumbung Mataraman, kemudian menganalisisnya. Yang kedua adalah menyusun rekomendasi berbasis temuan lapangan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan program. Penelitian ini bermanfaat secara akademik maupun secara praktis. Secara akademik, penelitian ini akan memperkaya kajian tentang faktor kritis keberhasilan dan proyek ketahanan pangan berbasis komunitas. Secara praktek, temuan ini akan membantu pemerintah DIY, DPKP, Paniradia, pemerintah desa, dan pengelola Lumbung Mataraman untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan monitoring di masa depan. Kerangka teori yang saya gunakan adalah teori manajemen project dari Kirshner, Turner, dan PM Bob-Gaik yang menekankan bahwa proyek ini bersifat sementara, unik, memiliki keterbatasan sumber daya, serta melibatkan banyak pemangku kepentingan. Saya juga menggunakan konsep critical success factor dari Rocard dan Bruno. Dari literatur tersebut, kemudian kami menyusun ada 9 faktor kritis keberhasilan yang relevan digunakan untuk menganalisa implementasi proyek Lumbung Mataraman. Sekarang kita masuk pada gambaran program Lumbung Mataraman. Lumbung Mataraman adalah sebuah program ketahanan pangan berbasis komunitas dengan pendekatan integratif antara tanaman, ternak, pengolahan pangan, dan budaya lokal, atau crop livestock system. Program ini diusulkan oleh lurah dan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat seperti Gapoktan, KWT, dan BUMDes. Sejak tahun 2022, terdapat 19 penerima program dengan nilai anggaran rata-rata 750 juta per desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pendekatan ini digunakan karena implementasi Lumbung Mataraman sangat dipengaruhi konteks sosial, kelembagaan, dan dinamika komunitas. Lokasi penelitian dipilih secara proposif, yaitu Lumbung Mataraman di Bendung, Gunung Kidul, Sriharjo, Bantul, Purwosari, Kulon Progo, dan Gelagah Sleman. Pemilihan ini didasarkan pada rekomendasi dari DPKP dan Paniradia, serta dari variasi ekologis dan kelembagaannya. Kemudian data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, in-depth interview, observasi partisipasif, serta telaah dokumen. Informan yang kami kumpulkan berasal dari OPD Provinsi, pemerintah desa, Gapoktan, kelompok wanita tani,
BUMDes, dan juga pengelola Lumbung Mataraman. Harapannya dari profil informan dan profil lokasi tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana Lumbung Mataraman dikelola. Kemudian teknik analisis data. Analisis data menggunakan analisis tematik. Tahapannya meliputi transkripsi verbatim, pembacaan mendalam, pengkodean awal yang menghasilkan 233 kode. Lalu kemudian kami kelompokkan menjadi 47 subtema dan 8 tema utama. Tema-tema ini kemudian kami bandingkan dengan literatur, yaitu 9 faktor kritis keberhasilan, untuk melihat FKK mana saja yang benar-benar akan muncul di lapangan. Bicara tentang temuan di lokasi penelitian, hasil penelitian menunjukkan karakter yang berbeda-beda di keempat desa. Lumbung Mataraman di Desa Bendung tampil sebagai lokasi yang paling menonjol. Kelembagaan mereka kuat, infrastruktur lengkap, administrasi rapi, inovasi teknis berjalan, jejaring akademik mereka aktif, dan adanya agrowisata pekarangan yang meningkatkan partisipasi warga masyarakat mampu membuat mereka mengatasi keterbatasan ekologis kawasan khas Kars di Gunung Kidul. Berbeda dengan Gunung Kidul, Sriharjo, Lumbung Mataraman Sriharjo memiliki lanskap perbukitan yang didukung kelembagaan BUMDes, Gapoktan, dan KWT yang solid. Integrasi pekarangan, ternak, dan pengolahan di sini berjalan cukup baik. Jujur bagi saya, lokasi ini adalah lokasi Lumbung Mataraman yang paling indah. Kemudian Purwosari Kulon Progo, sebuah tempat yang memiliki tantangan ekologis paling berat. Mereka bermasalah dengan ketersediaan air yang rendah, sehingga pertanian yang mereka lakukan adalah pertanian pada hujan. Pada saat hujan mereka menanam padi, pada saat kemarau mereka menanam kacang benguk. Kacang benguk inilah yang kelak menjadi tempe benguk, makanan khas Kulon Progo. Akan tetapi, ketersediaan air yang rendah ini menjadi motivasi yang kuat bagi pengelola Lumbung Mataraman untuk membuat program ini berhasil. Kemudian Gelagah Sleman berada di wilayah yang paling rawan karena ada di lereng Merapi, daerah rawan bencana. Infrastruktur mereka terbilang belum lengkap, tapi kepemimpinan lurah menjadi faktor yang sangat determinan untuk membuat program ini berlanjut. Komunitasnya beragam, ada 6.000 ekor burung puyuh, ada cabai, ada tanaman-tanaman buah, talas, dan lain sebagainya. Pak Lurah berharap Lumbung Mataraman mereka mampu mengalihkan sumber mata pencaharian masyarakat dari penambang pasir menjadi petani yang sukses. Bicara tentang temuan utama, ada 6 faktor kritis keberhasilan yang muncul. Dari 9 yang ada di dalam literatur, 6 muncul dominan. Pertama, kejelasan tujuan dan ruang lingkup program. Penegasan tujuan lebih banyak muncul dari kepemimpinan lurah, sosialisasi lisan, dan struktur kelembagaan. Tidak ada masalah pada kejelasan tujuan. Yang kedua, dukungan kepemimpinan dan manajemen puncak. Lagi-lagi, kepemimpinan lurah menjadi faktor dominan dalam variasi kinerja antar desa, termasuk dalam desain program, koordinasi, dan motivasi warga. Kemudian di tingkat provinsi, dukungan dari DPKP DIY dan Paniradya Keistimewaan juga cukup luar biasa. Mereka secara rutin melakukan kunjungan, melakukan monitoring, dan evaluasi yang membantu bagi pelaksanaan program Lumbung Mataraman. Yang ketiga adalah partisipasi dari stakeholder. Modal sosial warga seperti kelompok wanita tani, Gapoktan, pemuda, dan tokoh lokal sangat menentukan keberhasilan dari program ini. Yang keempat adalah kompetensi dan kapabilitas tim proyek. Pelatihan teknis, pendampingan penyuluh, serta administrasi yang rapi selalu dilakukan, selalu difasilitasi baik dari provinsi, dari desa, maupun dari kabupaten untuk memberi pengaruh langsung terhadap produktivitas. Yang keenam adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Monef dilakukan melalui supervisi OPD, pendampingan teknis, dan kemudian
koordinasi rutin setiap pekan. Oleh sebab itu, monitoring dan evaluasi ini mampu mendukung keberlanjutan program Lumbung Mataraman. Dari 9 faktor, ada 3 faktor kritis keberhasilan yang tidak muncul di lapangan. Yang pertama adalah perencanaan proyek yang komprehensif. Bukan berarti desa tidak memiliki perencanaan. Ada RAB, ada master plan, ada proposal, dan lain sebagainya. Ada, mereka memiliki perencanaan. Tetapi perencanaan mereka masih cenderung adaptif. Hampir tidak ditemukan perencanaan yang komprehensif. Perencanaan tidak mengakomodasi rencana mitigasi risiko, rencana penggunaan teknologi, rencana SOP, dan lain sebagainya. Tapi proyek Lumbung Mataraman tetap dinilai sebagai proyek yang berhasil. Oleh sebab itu, perencanaan komprehensif tidak kami masukkan ke dalam faktor kritis keberhasilan. Yang kedua, dukungan sistem informasi. Lagi-lagi, bukan tidak ada. Ada. Mereka sudah menggunakan platform digital kenes.jogjaprof.go.id. Tapi ya hanya Kenes itu. Mereka tidak memiliki dukungan yang lain. Koordinasi mereka melakukannya lewat WhatsApp. Masih belum ada portal khusus atau dashboard khusus sebagai pusat informasi publik yang menceritakan keberhasilan Lumbung Mataraman. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko yang proaktif. Hampir semua literatur mengatakan bahwa mitigasi risiko adalah hal yang wajib ada dalam manajemen proyek. Tapi Lumbung Mataraman tidak memilikinya. Gelagah yang berada pada posisi sangat rentan saja masih belum memikirkan bagaimana ketika Merapi meletus. Apa yang akan mereka lakukan? Risiko teknis dan ekologis ditangani secara ad hoc dan tidak ada pedoman risiko dari OPD. Oleh sebab itu, berdasarkan temuan faktor kritis yang muncul dan faktor kritis yang belum muncul, kami memberikan rekomendasi. Yang pertama adalah penguatan kepemimpinan dan tata kelola melalui pelatihan dan komite pengarah. Yang kedua, perencanaan berbasis data dan risiko lengkap dengan template yang disediakan oleh OPD. Sehingga pelaksana pengelola Lumbung Mataraman tinggal mengisinya saja. Yang ketiga adalah pengelolaan stakeholder dengan memperjelas peran TPK, Gapoktan, dan KBT. Keempat, peningkatan kapasitas tim melalui pelatihan teknis dan administrasi harus terus dilaksanakan. Berikutnya adalah penguatan infrastruktur seperti embung misalnya, gudang, kandang, dan lain sebagainya. Terutama untuk Purwosari yang bermasalah dengan air dan juga Gelagah yang memang masih belum banyak infrastrukturnya. Pengembangan sistem monitoring berbasis indikator kerja ini juga sangat penting. Kami mengharapkan ada satu dashboard khusus yang bisa menceritakan bagaimana Lumbung Mataraman diimplementasi. Digitalisasi pencatatan kegiatan program adalah hal berikutnya yang kami usulkan. Kemudian yang terakhir adalah penguatan keberlanjutan program melalui integrasi dengan RPJMDes dan hilirisasi produk. Bapak Ibu sekalian, penelitian ini memiliki banyak sekali keterbatasan. Durasi pengumpulan data yang relatif singkat sehingga tidak menangkap perubahan musim dan dinamika jangka panjang. Dokumen administratif yang tidak selalu lengkap dan sulit ditemukan. Kemudian lokasi penelitian yang hanya berfokus pada 4 desa sehingga tidak bisa dibilang mewakili seluruh Lumbung Mataraman. Selain itu, penelitian ini tidak mengukur dampak ekonomi secara kuantitatif, sehingga temuan bersifat eksploratif. Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya dapat mencakup studi longitudinal mengenai keberlanjutan ekonomi dan sosial, serta analisis kuantitatif mengenai pendapatan rumah tangga, serta pengembangan model digital manajemen Lumbung Mataraman di tingkat desa. Selain itu, penelitian implementasi Lumbung Mataraman sebagai model ketahanan pangan nasional juga merupakan satu agenda yang penting. Bapak Ibu sekalian, demikian paparan kami mengenai analisis faktor kritis keberhasilan Lumbung Mataraman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola dan keberlanjutan program Lumbung Mataraman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.